Para saudara dan saudari, perayaan Ekaristi malam ini tidak seperti biasanya. Tadi diawali dengan perayaan masuk, kalian menyaksikan segerombolan, pasnya itu istilah segerombolan tidak. Pasukan boleh juga disebut, baris berbaris membawa apa namanya, yang pertama kali melihat bendera-bendera kayak ini ada di antara kita. Ada yang pertama kali lihat bendera-bendera kayak gini? Sepertinya ada, tapi malu-malu angkat tangan. Nanti kita tanya kepada yang membawa ini. Baik, hari ini sampai besok para anggota Legioner Legio Maria Seriau Daratan mengadakan pesta di paroki kita. Pesta Asis namanya, mulai sore ini, malam ini sampai besok siang. Itu setiap tahun. Ada 7 paroki setahu saya yang hadir pada saat ini. Dari Santa Maria, Dumai, Duri, Kandis, Air Molek, Taluk Kuantan, apalagi itu ya. Ada yang belum saya sebut. Oh, Santo Paulus katanya, Santo Paulus. Baik. Dari 7 paroki ini yang ada 22 presidium, 22 kelompok sesuai dengan bendera yang ada di situ. Baik. Adapun tema yang mereka bawa pada pesta Asis tahun ini adalah bersama Maria menyiapkan diri berjumpa dengan Yesus. Bulan Oktober, bulan Rosario, sudah menjadi tradisi kebiasaan gereja kita. Dihimbau, diajak kita untuk berdoa pada Tuhan dengan peran Bunda Maria, Bunda kita. Tadi salah satu wujud intensi misa bersyukur, berterima kasih terkabulnya doa novena Salam Maria. Baik, hari ini juga perayaan Ekaristi ini juga lain dari biasanya dalam hal dekorasi. Kalau kita melihat di depan ini semuanya, kenapa begitu? Kebetulan juga tanggal 16 Oktober adalah Hari Pangan Sedunia. Kita kenal istilah HPS, Hari Pangan Sedunia. Paus Fransiskus mengajak kita, umat seluruh dunia, umat manusia seluruh dunia, untuk mengusahakan solidaritas pangan, supaya kita semakin peduli dan murah hati kepada sesama. Dan digarisbawahi menekankan pentingnya pola makan sehat, bergizi, dan gaya hidup sederhana dan bersahaja, tidak serakah. Itu yang digarisbawahi, ditekankan oleh Paus Fransiskus. Dan satu lagi digarisbawahi bahwa jangan kita membuang-buang makanan. Di tempat lain ada kekurangan, dan di tempat lain ada yang kelebihan. Menurut data Kompas beberapa waktu yang lalu dikatakan
39,8% sampah makan dari seluruh jenis sampah yang dihasilkan masyarakat. Hampir 40% dari 100% sampah itu sampah makanan. Sementara sekitar 10% orang yang kekurangan makan. Ini data untuk Indonesia ya. Maka bagaimana bisa ada sesuatu yang kurang? Di lain pihak makanan jadi sampah, pihak lain ada yang kekurangan makanan. Nah, itulah salah satu data yang bisa berbicara kepada kita bagaimana kepedulian kita dalam hal ini. Itulah salah satu tujuan kenapa setiap tahun diadakan, sudah ditetapkan itu sebagai Hari Pangan Sedunia. Bagaimana kita menumbuhkan semangat solidaritas kita dalam hal ini. Baik, saudara dan saudari, dua hal ini menandai peristiwa perayaan Ekaristi malam ini, Legio Maria dan HPS. Nah, adalah panggilan kita semua untuk itu, mengusahakan ketahanan pangan itu dengan berusaha. Saya hitung-hitung tadi berapa jenis bahan makanan di sekitar ini, tak terhitung, banyak sekali jenisnya, dan kebanyakan dari itu sebenarnya bisa kita usahakan tanam sendiri di pekarangan kita masing-masing. Baik, sedikit seputar sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Refrain Mazmur yang kita nyanyikan tadi. Pertolongan Tuhan itu dalam bacaan pertama diceritakan, dikisahkan bagaimana umat Israel di bawah pimpinan Musa. Ketika Musa mengangkat tongkat Allah, umat Israel menang. Ketika turun, kalah. Di situ bagaimana pentingnya senantiasa mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah, meminta pertolongan lewat doa-doa kita. Yesus menggarisbawahi bagaimana agar kita senantiasa tak jemu-jemunya berdoa, berseru kepadanya, berteriak kalau perlu. Minggu yang lalu kita dengarkan kisah penyembuhan 10 orang kusta itu. Mengapa bisa sembuh? Karena mereka berseru, berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Ale Tuhan, asih roham diami. Suatu ungkapan kalimat singkat tetapi suatu seruan, suatu doa, suatu permohonan, panggilan, dan terkabul, dikabulkan. Ya, saudara dan saudari, itulah sarana bagaimana kita bertemu, berjumpa dengan Tuhan, membangun relasi komunikasi dengan Tuhan dalam doa yang tak jemu-jemu. Digambarkan tadi bagaimana Hakim Mitro mengabulkan permohonan seorang ibu itu. Lomak pesili juang, lomak sepi nabuan, manangis na burju martangiang, ido dapotan par binotoan. Itu bahasa Toba, mengenengkankan, menggarisbawahi, memberikan inspirasi pentingnya, perlunya doa tak jemu-jemu.
dalam doa, bertemu berjumpa dengan Tuhan, dan salah satu perantara doa-doa kita adalah Bunda Maria. Itulah yang tema Pesta Asies ini. Bersama Maria bertemu, berjumpa dengan Yesus, satu dengan Yesus dalam doa-doa. Tapi tidak cukup hanya dengan berdoa saja. Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi mengajak kita, mengingatkan kita untuk senantiasa berpegang pada kebenaran, berpegang pada kitab suci, berpegang pada ilham Allah. Kitab suci menurut Rasul Paulus kepada umat, kepada Timotius, bahwa kau sudah mengenal kitab suci sejak kecil, peganglah itu dan wartakanlah itu. Nah, ini suatu perutusan. Tadi sempat saya nguping ketika para legioner ini membuka acara di sana, beberapa perkenalan sambutan. Saya kebetulan lewat di situ pas frater yang sedang berbicara bahwa para legioner ini adalah pasukan siap tempur. Ya nak, pasukan siap tempur dengan panji, pasukan siap tempur. Ya, kalian adalah prajurit, pewarta, legioner, misionaris, pewarta sabda Allah, kata Rasul Paulus tadi. Wartakanlah sabda Allah, siap sedialah selalu, baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Baik, saudara-saudari, pada kesempatan ini kita bersyukur, berterima kasih, merayakan misteri iman kita bersama dalam perayaan yang istimewa ini pada Hari Pangan Sedunia, Pesta Asies Serio Daratan ini. Semoga kita dimampukan untuk senantiasa membangun relasi hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan lewat doa-doa kita, dan dimampukan untuk menjadi saksi-saksi kebaikan Tuhan dalam kehidupan bersama, membangun solidaritas pada sesama, semakin peduli, semakin murah hati.